Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Laura. Saya dari kelas 3D Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan maqasid syariah. Maqasid syariah ini adalah tujuan-tujuan hukum dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat. Dan juga kemaslahatan bagi umat dan menghilangkan kemudaratan dalam salah satu tujuan disyariatkan hukum di muka bumi ini. Dan juga saya akan menjelaskan tentang Al-Hud. Makna dari surah Al-Hud ayat 61 ini yaitu sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari muka bumi atau tanah dan menjadi kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Dan selanjutnya, Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia dan membedakan antara yang benar dan yang batil. Perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Seseorang yang berhalangan puasa Ramadan wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari lainnya. Dan juga saya akan menjelaskan itu menurut tentang maqasid syariah itu menurut Imam Syatibi. Menurut Imam Syatibi, Allah menurunkan syariat aturan hukum tidak lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan, jalbu mashalil wadar mafasid. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Baiklah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang konsep pemasaran dan perdagangan yang berlandaskan maqasid syariah, yang dimana manajemen pemasaran yang berlandaskan maqasid syariah itu adalah studi program pelaksanaan, prosedur, dan penanganan proses yang dibangun dengan maksud mewujudkan, membentukkan, dan melindungi alternatif yang komersial dengan pasar target, dengan implikasi untuk menyampaikan arahan organisasi dengan memfokuskan kepada kader syariat tersebut. Dan juga adanya prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar menukar, tetapi kegiatan tersebut tidak dapat tetap disertai dengan harapan diperolehkannya itu ridho Allah Subhanahu wa taala, dilaksanakan dan diperbolehkan untuk kita tuh memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Dianggap itu tuh sebagai sesuatu keharusan oleh hukum Islam, karena kita itu sebelum melakukan pekerjaan ataupun apapun itu kita harus mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan juga makna dari surah Al-Baqarah ayat 16 ini itu tuh maknanya itu mereka itulah orang-orang yang jauh dari kebenaran, yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Sikap mereka yang memiliki kesesatan dan mengabaikan kebenaran diumpamakan seperti pedagang yang membeli barang-barang rusak untuk dijual dalam perdagangannya. Maka pedagang mereka itu tidak beruntung, karena
maksud dari surah Al-Baqarah ayat 16 ini juga dapat diartikan tuh kita tuh tidak boleh menjual barang-barang yang rusak demi keuntungan kita sendiri, karena itu juga tidak boleh, karena itu adalah kesesatan, membeli kesesatan dengan tujuan dia tuh mendapatkan keuntungan yang lebih, dan dia tuh menjual yang rusak untuk mendapatkan tujuan atau mendapatkan kelebihan keuntungan dari dia menjual tersebut. Dan juga adanya tijarah dalam kajian hukum Islam adalah suatu kegiatan mempertukarkan suatu barang berharga dengan mata uang melalui cara-cara yang telah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tijarah. Tijarah ini sudah banyak sekali terdapat di dalam Al-Qur'an, yaitu seperti surah Al-Baqarah, yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing dan untuk menghindari perselisihan. Dan hendaklah seorang yang bertugas sebagai penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, jujur dan adil, sesuai ketentuan Allah dan peraturan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Kepada para penulis diingatkan agar janganlah penulis menolak untuk menulisnya sebagai tanda syukur, sebagai Allah telah mengajarkan kepada kemampuan membaca dan menulis, maka hendaklah ia menuliskan sesuatu dengan pengakuan dan pernyataan pihak yang berutang dan disetujui oleh pihak yang mengutangi, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan apa yang telah disepakati untuk ditulis. Dan juga para orang yang berutang itu mendiktekan setelah disepakati untuk ditulis. Maka kita itu sebagai yang berutang itu jangan sungkan untuk kita itu melakukan, untuk menyatakan kepada pihak yang berutang itu agar pihak yang berutang itu disetujui oleh pihak yang mengutang. Dan juga adanya surah An-Nisa. Selain surah Al-Fatihah, ada juga surah An-Nur atau Ba, dan itu banyak lagi yang menyangkut tentang kata tijaro. Selanjutnya jual beli berdasarkan kata yang berasal dari bahasa Arab, yakni al-ba'i yang artinya jual beli dan asy-syari'ah yang artinya beli. Menurut istilah, jual beli itu merupakan pertukaran harta antara benda yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam kesepakatan akad atau dasar suka sama suka. Dan selanjutnya itu setan yang menjanjikan menakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui setan baik dari kalangan jin maupun manusia. Misalnya dengan kita tuh bersedekah, harta akan berkurang atau bahkan membuatmu terpuruk dalam kemiskinan dan sebagainya. Dan setan juga selalu menyuruh kamu berbuat keji, yaitu segala sesuatu yang dianggap sangat buruk oleh akal sehat, budaya, agama, dan naluri manusia akan lain kikir. Dan dimana setan itu menghasut kita secara tidak langsung untuk kita tuh berbuat kikir. Terus kita tuh manusia itu takut kalau misalnya kita tuh bersedekah, setan tuh menghasut kita agar kita tuh jangan bersedekah, karena sedekah itu katanya setan itu kita itu akan takut kehilangan harta kita, juga bahkan membuat kita tuh terpuruk dalam kemiskinan. Makanya setan itu sangatlah buruk begitu. Selanjutnya adanya riba. Riba dari segi istilah bahasa dengan ziyadah artinya tambahan, sedangkan menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok modal secara batil.
Dan juga di sini taklaki rukbah juga disebut sebagai taklaki asyilai, sesuatu persilahan antara fikih muamalah yang menggambarkan proses pembelian komoditi atau barang dengan cara mencegat orang desa seperti kafilah yang membawa barang dagangnya, hasil pertaniannya seperti beras, jagung, dan gula. Dan juga adanya bais nazais atau rekayasa pasar dalam dendam, yaitu bila seorang prosedur atau pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual beli produk tersebut itu sangat baik. Dia itu memanipulasikan jual belinya agar terciptanya lah harga yang sangat baik. Dan juga adanya transaksi taklis, merupakan transaksi yang dilarang dalam ekonomi Islam, yang termasuk ke dalam kategori kedua, yaitu haram selain haram jat. Contohnya dalam perusahaan dilarang memproduksi barang-barang yang haram, seperti dalam perusahaan itu memproduksi makanan, minuman yang haram gitu, yang tidak ada yang diharamkan oleh Allah SWT dan juga diharamkan oleh agama sendiri. Dan juga di sini juga adanya korot, yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang akibat dari tidak terpenuhnya ketentuan syariat. Dalam transaksi tersebut nampak dari transaksi yang mengandung kohar adalah adanya penzaliman atau salah satu pihak yang bertransaksi, sehingga hal ini dilarang yang mulia, yang dilarang dalam Islam. Terus adanya iktikar dalam arti menimbun secara umum ketika harga murah kemudian untuk dijual ketika barang sudah tidak ada dengan tujuan menolong kebutuhan orang banyak, adalah sesuatu yang sangat mulia. Selanjutnya ada juga yang nomor 14 itu adalah salah satu surah, di dalamnya itu bernama Al-Mutaffifin. Secara kebahasaan surah Makkiyah itu berarti orang-orang yang curang, atau surah yang terdiri dari 36 ayat ini dibuka ayat pertama, isinya itu peringatan keras dari Allah SWT. Artinya celakalah bagi kamu orang-orang yang curang. Di sini kalau ada orang-orang yang curang itu Allah itu sudah menimbulkan ayat dari surah Al-Mutaffifin ini tersebut. Dan juga 15 itu adalah kesatuan atau univer, keseimbangan equilibrium, kehendakan bebas itu free will, tanggung jawab itu responsible, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran turun goodness honest gitu. Dan juga nomor 16 itu adanya tujuan muamalah. Tujuan muamalah tersendiri di sini yaitu untuk terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia, sehingga terciptanya masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan saling menolong dalam kebaikan, dalam upaya menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yaitu nomor 17, di sini makasih al-syariah terdiri dari dua kata, yaitu makasyid dan syariah. Kata makasyid merupakan bentuk jamak dari makasyhad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka demikian, makasih syariah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariatan hukum. Maka demikian mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.